Pesantrenku gini lah banyak lo nak menipu pak. Pesantren nan didirikan Syiah. Syiah itu menurut ulama Indonesia bukan Islam, tapi agama Syiah. Kenapa? Karena dia ndak mengakui khalifah nombor 3, nyokecean merampok kekuasaan. Sesudah Nabi Muhammad adolo imamnya 2 balik. Kemudian baginya boleh nikah muta'ah. Misalnya nyo kerajo di periaman kau, nikah kontrak ibu-ibu je nyo kok 3 bulan, kok 5 bulan. Sudah kau nyopai ke negari nyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang ke Pantai Tiram, lama gulainya lauk Gambolo. Bapak-bapak dan ibu-ibu nanlah ikhlas menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin. Kare aminnya leang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyira wa nadhira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala aidan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Ar-Rahmah Muhammadiyah Ulaan Tapakis dan seluruh bapak pengurus masjid dan musala, para undangan yang saling mendatangi, tokoh-tokoh Muhammadiyah baik dari cabang dan ranting. Saya doakan Muhammadiyah ini
memakai nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sepayung dengan Nabi Muhammad nanti di dalam surga. Karena salah satu dari tanda kenabian Rasulullah itu di masanya kecil, kemana pergi dia diiringi awan. Maka ketika dibawa belajar berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam, serombongan orang pergi berdagang itu dilindungi oleh awan. Yang dilindungi awan sebenarnya siapa? Nabi Muhammad. Tapi de orang tu sarombongan jo Nabi bajalan saja dapat nyo kalindungan awan Nabi. Apalagi kalau kita menjalankan sunnah Nabi. Maka sesuailah kita menegakkan Islam ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan menurut kecik guru. Guru kok bisa salah, Pak? Ya enggak? Bisa. Jadi kita belajar dan kita gali. Namanya satinggi-tinggi malantiang, membubuang kawang-awang, rauknya ke tanah jo. Lahabih dahan jorantiang dikubak di kulit batang tarikh pengubah nak basuh. Jaleh nampak diampo, jaleh nampak diberisi, jaleh papan murni, jaleh pengubah nan tabanyo indak samo. Lagi dengar Pak tu. Jangan menurut guru awak beramal ke. Guru tu kita pedomani kemudian kita gali. Tapi kalau Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Itu Allah yang menjamin. Kedatangan Nabi itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Lagi sehat saya ibu-ibu. Nanti mati jo jelilah. Barana kesehat awak mati. Kalau mati bah tabuh di gua tigo badan baganju babaliak pulang katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingka badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah panimbunan tatagak mejan nanduo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tatimbun orang pai. Yo cerita. Coba ulang balik nambah baca tu. Itulah kalau orang Islam meninggal. Ya kan? Jadi kalau orang kafir meninggal tidak seperti itu kejadian. Nan kami hormati nenek mama urik tunggang pucuk nan boleh di negari dahan rampak daun narimbun jo pusako putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Seluruh nenek mama ketuakan pegawai adat pegawai sarak yang berada di ulaan tapakih ko mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Sesudah itu alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua aye janih tapian suci minuman anak di negari tahunan halal jonan haram tahunan sah jonan bata. Beliau itulah yang kita sebut kaum muslimin alim ulama. Agar alim ulama itu tidak terputus, maka ibu-ibu muda sarahala nak sebagian pesantren. Pesantren ku gini lah banyak lo nak menipu Pak. Pesantren nan didirikan Syiah. Syiah itu menurut ulama Indonesia bukan Islam
tapi agama Syiah. Kenapa? Karena dia tidak mengakui khalifah nombor 3. Nyo kecean merampok kekuasaan. Sesudah Nabi Muhammad, adolo imam nyo 2 balik. Kemudian baginya boleh nikah muta'ah. Misalnya nyo kerajo di Periaman ko, nikah kontrak ibu-ibu je nyo kok 3 bulan, kok 5 bulan. Sudah ko nyo pai ke negari nyo, ibu nyo tinggal oleh. Tapi pernah ditanya orang, kalau anak kiai kami nikah kontrak itu baca. Hanya nak muda. Jadi sebenarnya hati sanubari manusia ko sadonyo sapan dapeknya. Walaupun tidak diatur agama, maka tidak akan bisa itu nikah kontrak. Sebab itu, sabuk kok dape anak, kai tidak kasakah, tali tidak kaputui. Tidak ada mantan anak, tapi yang ada mantan istri. Kemudian nan kami hormati ibu-ibu bundo kandung, ibu-ibu ketua Bayangkari nan suaminya polisi, ibu-ibu PKK Dharma Wanita nan suaminya pegawai negeri, ibu-ibu Aisyah dari organisasi Muhammadiyah, termasuk ibu-ibu ketua Julo-Julo nan nadir malam kini di Masjid Ar-Rahmah. Ada ndak nang ketua Julo-Julo? Kalau ada sampai ambo mengecek ke selah Julo-Julo koleh, jangan disambung leh. Bab itu Julo-Julo tu membuat utang. Awak kan gadang hati menerima pertamu, anggota 20 orang lain, bara orang awak berutang. 9 balik, kalau mati bah. Orang nan mati berutang, ndak dibayar dek pemilihnya. Maka ndak boleh disalatkan maiknya, kata Nabi. Begitu berbahayanya. Di kalau ada rapik rasaki, bali ameh semiang-semiang, awak semena buang. Ndak usah julo. Lain terdengar ibu tu. Jadi nama nang ketua julo-julo pensiun lah. Karena julo-julo membuat utang. Mudah-mudahan ibu-ibu bundo kandung ko limpapeh rumahan gadang ubek jariah pelare damam sedingin tanpa di kapalo sampai ke sarugo nanti mendampingi suami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pemuda Muhammadiyah, generasi muda yang kami harapkan pengganti kami, mudah-mudahan rajin belajar, terhindar dari maksiat, terhindar dari narkoba, terhindar dari LGBT. LGBT itu tidak salah artinya bahasa piaman ko. Lesbian, gay, biseksual, transgender atau bahasa piamannya. Kaum muslimin, tapi kalau LGBT itu apa tu? Itu bahasa Minang. Laki gapuk, bini tinggi. LGBT. Ambo calik di spanduk. Malam kini kajian Isra Mi'raj. Harilah tanggal 7 balik Sa'ban. Isra Mi'raj nama nang kita peringati malam. Isra Mi'raj tu tanggal 27 Rajab. Jadi ambo manitih batang sale. Manitih batang, manikam jajak nan tinggal ka ditikam, batang tasanda ka dititih, suri tagunjai ka diuleh, ragi takambang ka ditiru. Ambo ladanga tadi dari Pak Pengurus, ya kan? Inti dari pembicaraan beliau dalam rangka memberikan kata sambutan bahwa akan membeli tanah, akan dibebaskan seluas 900 meter. Ya kan? Itu saya kaji awak malam ko. Ko indakna tak kumpul pitih pembali sebanyak tu malam, nomor rekening ada. Bapak pengurus dia ragu. Ya kan? Bahan bangunan ada di toko. Pitih ada di saku masyarakat.
Aman doa saya awak ke Allah, jadi yang saya orang ulaan tapaki ko, ya Allah pemurah. Karena engkau berjanji kemampuan untuknya rumah dalam surga. Itu saya kajian malam gini lah Pak. Dengan cerita-cerita yang akurat untuk memotivasi awak. Kenapa? Karena Allah menyuruh banyak sekali ayatnya dalam Quran. Rasaki ko Pak dipakai boleh di Allah sesuai jo kebutuhan. Boleh dipakai itu. Lebihnya itu harus dibalikan untuk jalan Allah. Ada orang gini kan enggak Pak? Ya kan? Ada namanya pencucian uang. Dek uang kokumua. Pencucian uang dibuat bangunan. Banyak bangunan ndak bau ni itu di Batam, di Pekanbaru, di Makwa. Iko namanya pencucian uang. Iya kan? Jadi kalau PT-PT ndak beres, Pak, tu kan menyusah awak di akhirat nanti. Iya kan? Idui di sikoko, idui untuk meninggal. Bukan sampai tinggal. Apa-apa nala seumur jambu tu ndak lama tu dulu. Bara umur Ustaz kini masuk 73 lagi. 72 na Nabi. Jadi kalau ada suami ibu sagai emboko meninggalnya biko sudah mengaji ko. Jangan nangi-nangi lo padia salah. Baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang umur 72 73 tu lah patut mati je tu Pak. Ustaz lah patut mati tu alah. Bangku alunnya mati, ajal lalu sampai. Nang kedua doa jamaah. Apa-apa nan datang kini gua ada dari kecamatan dan Sawari. Ambo yakin apa-apa ibu-ibu lah melihat ambo dia pe. Yo. Kini datang ustaz tu ke kampung ibu. Banyak nambah tanya-tanya bahamang kau dapat ustaz tu. Sebenarnya bisa dapat sadonya sesuaikan jadwal. Tapi kalau orang masaji, kami tanggal segitu, Pak, hari itu, bulan itu, ayah tidak bisa ada. Tapi sabar saja, akan bertemu. Ambo yakin, tadi kaum muslimin, Pak pengurus, mari kita doakan Ustadz ini sehat wal afiat. Tunggu alunnya mati mo. Tunang kedua, alun membaca assalamualaikum lah, atau lanyo ketangan tetalu. Orang kan banyak bab sangko buruk aja tetalu kan. Sakit gula, kemudian darah tinggi. Baca saya bismillah. Sadonya ndak kena makan, nang kena makan lain. Ya kan? Ada kawan, Ustaz, Ustaz nyimbau ndak dek kawan nak semua sekolah SD dulu baralik anaknya. Iyo. Ambo ndak pai dah. Bab itu lah ambo tanya, rupanya bininya orang Jogja. Santiang memanggang kambiang, santiang menggulai kambiang, santiang mempangik padehan kambiang. Dado di Sumatera Barat pangik padeh kambiang kau ada Pak. Dan ado panek pakai daging jawi jo ikan. Bang kau nak pai je, yo sambak kambiang saya naik darah ambo je. Tawalik jombo mah. Ustaz Pak, ambo kalau ndak diundang orang makan gulai kambiang tu naik darah ambo je. Bacalah sejarah kembali. Apa makanan favorit Rasulullah? Nan tak boleh dimakan tu kambing hidup. Ya kan? Patang mengaji yang di rumah Haji Udin. Di Kurai Taji. Di rumah beliau. Ya kan? Beliau kerja di Kejaksaan Tinggi di Sumbar. Itu boleh kambing. Ya kan? Tapi jangan sakancah di mah. Dia makan tetalu jangan 10 kali. Acik tu ndak apa tu, minumlah Pak Dokter. Ya kan? Ada di Padang profesor dokter ahli jantung. Nama beliau ya Rizal Karani, mungkin tahu Pak. Akhirnya jantungnya nama cincin. Coba jangan. Dokter ahli jantung, apa cincin pembuluh darahnya. Apa-apa yang terbaik. Jadi kaum muslimin, gapu beliau tu atletis tubuhnya, rancak tubuhnya. Kalau pakaian Pak, rancaknya pakai. Sebabnya ndak baparui.
Kalau serupa mboko kan Sultan Sripado lah tinggi paruik dari dado. Iya kan? Nah, rancak badannya. Nah, jangan berburuk sangka ke makanan. Kaum muslimin, kita kaji jo sakete mi'rat ke. Nah, mi'rat tu sebenarnya kalau dipindah ke bahasa awak tangga, janjang. Jadi mi'rat tu menuju alam yang tinggi. Nah, kalau Isra tu perjalanan horizontal. Mi'rat vertikal. Kaum muslimin para jemaah itu perjalanan yang fenomenal, perjalanan yang kontroversial. Kenapa dikatakan fenomenal? Alum pernah terjadi ke Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Hanya Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi Muhammad. Itu fenomenal. Kontroversial, orang Islam alun sapakai mengenai Isra Mi'raj ko. Apa nan Isra Mi'raj tu? Kalau orang Syiah yo jauh, nah bedanya Pak. Agatonyo Nabi Isra Mi'raj tu angoknya senampai, tubuhnya tinggal. Kalau ditapakis ko Pak, angok pai, tubuh tinggal tu apa namanya? Mai. Kalau lah dingin mai, lah tagang, lebih bisa jadi lain. Indah lain nanti setelah hari kiamat. Allah berkandak mai duit melihat. Kalau awak tak bisa. Ada dulu orang dengan izin Allah nak bisa mai duit nuramati itu Nabi Isa tak usul dah awak. Ya kan? Tak usul dah awak. Jadi para jemaah tak mungkin nangok sepai tubuh tinggal. Adalah aliran Mu'tazilah namanya. Mu'tazilah ko pendapatnya jauh bedanya dengan orang sunnah. Aduh, katanya Al-Quran ko makhluk. Kalau bagi kita namanya, tadi protokol mari kita dengarkan pembacaan wahyu ilahi. Jadi Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kata orang Mu'tazilah, Nabi Isra Mi'raj itu dalam mimpi saya. Namanya mimpi ko setahu ambo, apa ibu pernah tak bermimpi? Cerita mimpi ko bakal lalaran, durasinya lama, prakteknya sebentar, ujung-ujungnya awak tersinta. Iya kan? Jadi sebentar mimpi itu tuh Pak, tak berapa minit no. Awak tersinta. Isra Mi'raj 6 jam. Barangke Nabi sudah salat Isya, tiba balik menjelang subuh. Kalau 6 jam mimpi ya sepanjang itu. Ya kan? Itu tidak lalu orang tu jadinya mimpi saya 6 jam. Jadi bagaimana? Menurut Ahlus Sunnah bahwa Nabi itu Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan sadar. Kenapa dalam keadaan sadar? Ada orang bangok, tubuhnya tagok, tapi nya dalam keadaan mabuk, le bisa dipercaya keciknya? Tidak, itu dalam keadaan sadar. Ini yang harus kita yakini sampai kita meninggal. Ya kan? Jadi kenapa Nabi itu dimi'ratkan? Karena salat itu Pak, tidak bisa diwakilkan. Kalau ada Pak gini kuala berencana tadi kepai kemari, lah tahu lo besok pengurus kembali tanah. Lah Pak Asyam piti 1 juta. 1 juta tu berapa meter tu? Hah? 2. Kironya ada langan. Ndak bisa awak pai. Bisa ndak dikirimkan ke kawan nan pai? Bisa. Apalah pergi haji. Ya kan? Lah haji. Kemudian orang tua kita, beliau sudah meninggal. Tapi tidak ada rezekinya untuk haji semasa dia hidup. Bapak dapat lagi jatah haji itu. Katakanlah bapak banyak punya uang, ya kan? Tidak menunggu haji reguler do, langsung di kaluan sepiti banyak, namanya haji proda.
Ya kan? Kalau awak piti banyak, jadi nantinya haji reguler kau pak. Kalau ada piti apa bermiliar-miliar, pai saja haji produk. Haji reguler kau menunggu 30 tahun. Kalau ambo nak mungkin pai dulu lah. Mujur ambo lah pai dulu. Umur ambo kini 73, menunggu 30 tahun. Lagi mungkin ambo berumur 103. Sedang kini salah mulai le. Apalagi 100 tahun. Di nama banyak pitih, pagunuan pitih itu untuk jalan Allah payah ji proda. Jadi arato boleh kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Atau mengko Allah menyuruh wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma tu sebahagian. Tak sadonya lah dok. Kalau sadonya sedimpaan pak, anak lah sudah kuliah lah dapat kerja, pinyolum belaki le. Pernah lu tak biaya? Alah bila biar negari kamari ko. Iya kan? Ada orang hilang nama. Kalau menurut nafsu awak pak, sadonya ajaran agama kau bertentang saja nafsu awak. Tapi nafsu awak harus ditundukkan ke agama. Contohnya, kupiah hambo kuah jo kapalo, itu jo kupiah pak. Mana dulu kupiah jo kapalo? Kalau sampai kupiah kapalo nang keditarah atau kupiah ke ditukar? Ada awak banyak kapalo ko nang ditarah gini. Disalahan kupiah. Iya kan? Kapalo ditarah. Nyendak kalau kupiah kau ndak sesuai, kupiah ditukar jan kapalo ditarah. Kenapa? Karena nafsu itu kaum muslimin bapantang kerendahan, hawa bapantang kalintasan. Kalau sudah kita dalami agama, maka nafsu itu akan terbelenggu dengan ketakwaan kita. Ada orang bertanya, Pak, lai bisa rato di bawah mati, Ustaz? Kalau nyoba bantu kabun sawit, bantu deposito, bantu tambak udang. Akhirnya tambak udang, kalau banyak lo kan naik kankernya. Mungkin tak ada zakat dan pitih tu. Balapi saja seorang. Di Allah mudah saja, Pak. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, namanya Karun di zaman Nabi Musa. Tak ada orang sekaya itu sampai kini lah. Hitungan detik hilang ratu itu ke dalam tanah sudah. Tak bersuara sampai kini. Labara hebatnya teknologi Israel lebih bersuara ratu Karun tu. Tak. Tak bertemu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak untuk kepentingan musaji awak kok pitih berlomba-lomba lah. Kenapa? Orang yang satu berbuat kebajikan, 10 balasannya bagi Allah. Cie nambah 10 boleh. Sia nambah buat buruk, fala yujza illa mislaha. Ndak dibalih dari Allah dah kecuali sesuai janannya buat. Kalau cie nambah buruk dibuat, cie dosanya. Tapi kalau nambah dibuat 10 paling ketik. Habis kau kita uraikan, ada 600, ada yang tidak berhingga. Kalau kikir jawab, lalu diurain sadonya beko, atau memanglah sifat model itu. Benarkah satu yang kita berikan ada gantinya 10? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam kini kita baca sejarahnya Mi'raj, itu setelah beliau anaknya gadis-gadis lo pak bu, atunya pesuami lo sama jawab dicaliak roman lah sadang dipandang tubuh lah patui, ya kan? Hanya cariin jodoh. Sama so Nabi baminantu tu pak, adik sepupu boleh diambil kaminantu sebelum turun surah An-Nisa. Kalau kini tak boleh lah pak. Si adik sepupu beliau jadi menantu, tu Ali bin Abi Talib. Tu anak peteknya, anak Abu Talib. Hanya ambil dia Nabi ke menantu.
kalaki Fatimah. Tapi sejak surah An-Nisa matur pernikahan, tu tak boleh lagi. Ali bin Abi Talib ko kebetulan nikah jo anak Nabi, iduiknya bansai sebab. Jalai ka kayo dicilok kayo saya tak pernah. Ada orang dicilok kayo, zat lai kayonya sebentar, tu bansai lihat. Tu dicilok kayo namanya. Pabilo namanya tu. Ketika orang banyak masa batu cincin. Itu kan tahu merah tu. Iya kan? Coba batu ladonya sah orang. Tu nyo hitung ke matahari ya. Iya kan? Artinya juga. Tu banyak ketika tu orang kayo takajui. Itulah tuan saya lihat. Adalah menantu Nabi kayo siapa tu? Utsman bin Affan. Iya kan? Apa mangko ado menantu Nabi kayo miskin. Untuk dicontoh dawa, kok dapet lo menantu kayo, bawa ke menantu kayo. Kalau dapet lo menantu miskin, bawa. Atiru se Nabi, Nabi sama sesayangnya pak, ke menantu kayo je ke menantu miskin. Sebab kelebihannya masing-masing ada. Utsman bin Affan tu menantu Nabi kayo, ya kan, konsumsi, transportasi, akomodasi, ase biaya nambah betul pitih keluar kalau Nabi ada acara jihad, peperangan segala macam, atu nama ngeluam pitih untuk biaya tu Utsman bin Affan. Ali bin Abi Talib miskin, ya kan? Tapi ada kelebihannya. Kalau di Minangnya bujang selamat, alun disuruh lah pai, alun ditagah lah waranti lincah. Ibarat jari sama ojo kalingkiang kau. Untuk cik gigi bisa, cik telinga bisa, cik hidung bisa. Kama senyo masuk. Kata Nabi ketika Nabi ke hijrah, Ali, rumah awak di Kapuang de orang Quraisy. Kalau nyo dobrak pintu, pastinya menuju ke kamar ambo, nyo asiam pisau untuk mencucuk ambo. Supaya orang Quraisy kau tak kicuh, engkau lalu di depan ambo lalu di depan engkau. Nabi ketika tu kematian isteri pak, tak ada bininya, ya kan? Supaya orang kafir kau terkicuh kecik Nabi. Alalo engkau di kamar ambo, selimut tidak ditukar. Aku nyontak je pisau, ya kan? Ambo tidak sinan kata Nabi. Kalau Ali bah, dah lantai angan dan Rasulullah. Beko kok nyontak sejo karih dari ate. Tu dia nangka mati. Tapi Ali mau pak. Ya kan? Apa kata Ali? Ya Rasul, andaikan saya meninggal memang terbunuh oleh orang Quraisy, darah saya akan bicara di akhirat nanti bahwa Ali bin Abi Talib gugur membantu berhijrahnya Rasul ke Madinah. Saya mau ya Rasulullah. Tapi terbunuhnya enggak. Rupa orang Quraisy kau kadang Sarawak lah pak. Bedanya dapat kadang Sarawak je Sarawak kadang. Ambo lihat dia apa gini pak. Kalau ambo cari apa ya. Rupanya perguruan silat banyak di Piaman. Itu nangkut. Itu nang keluar saya dia apa. Silat Harimau Toboh. Ya kan? Ulu Ambe Padang Sago. Banyak keluar dia apa gini. Banyak guru-guru silat juga. Tapi nyo jajah di bulan dulu. Tak tentu guru silat ke bulan dulu. Itu Pak. Aja itulah sampai 360 tahun. Para banyaknya orang awak nambah sihir, bang kau ndak nyo tinggam sebulan dulu. Iya kan? Artinya apa? Kalau Allah mengizinkan bapak-bapak, pasti orang yang tinggi SDM-nya. Walaupun dia tidak punya ilmu-ilmu apa, PSDM-nya tinggi, awak kalah di orang tu. Iya enggak? Iyo, kau enggak mah bisa 360 terjajah, 360 tahun. Jadi nyo tunggu selah Nabi di luar. Dia orang Quraisy kan. Enggak masuk nyo, Jibril tiba. Muhammad, kita orang ke. Bah keluar gora Jibril. Orang Quraisy menjago di luar pakai pisau, pakai tombak. Kata Jibril, kita ulang membaca Al-Quran.
Surah Yasin segitu baca ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai la yubsirun tu Nabi keluar. Orang Quraisy nantak lalu tu tak bisa menggari, Pak, itu saja. Padang di tangan muncul tangango. Kata Buya Radiraman dulu tapukau. Ya kan? Nyogi lo kasih dek Nabi itu kan nyanya. Sanang saya mau ke Madinah. Jadi kalau kita di kapuang musuh memperjuangkan agama dengan tanda petik memperjuangkan tak kapuang awak di musuh. Bacalah surah Yasin ayat 9. Ada Buya sakantu jambo Buya Suti Katap. Beliau bermandai angke di bawah kambar. Barangke aji dia dulu jo kapal, atau amak angkeknya di bawah kambar ko nama mau. Jadi di negari beliau di Lubuk Minturun lah nyok kapuang tentara Hizbullah dek Belanda. Beliau tinggal seorang dek Takalok. Lalu ni musaji. Belanda kalau naik ke musaji nyawa sepatunya. Abang mau kelari lagi. Ambo basanda saya ditonggak ambo baca surah Yasin nomor 9. Tak nampak ambo di Belanda tu. Am memperjuangkan agama juga, Pak. Tapi kalau tak kapuang di rumah jando letalak tigo, jangan baca itu. Tak kasinan gunanya tu dah. Awak dek pemberang seketik bertangka yo bini jatuh cerai. Ala di pailok di mentua di mamak rumah balik. Setahun lo nyo bercakap jatuh cerai. Iya kan? Nya ndak perlu cerai kau do. Kalau berang bini kawak Pak, bercelalek di bibi bini kau, munculnya cuma peluru rambo ndak putui sanyui munculnya kawak. Bau si anak main kelaman. Ada baunya, dimasukkan ke buayan kain tu. Di buayan anak baliannya kue. Kalau ndak dolang, yuang lajak sehari ama angko dan tinggal. Kan? Abik kau lah sana nanti sebuah lo kopi ni nyali. Padusi itu beko biar lebih tuna munculnya. Nyo beko ibu je lakinya tu. Yo bu, tengah apa tu? Jadi jangan dijatuh-jatuhan carai barabana kesaki hati awak. Ya kan? Adik lah 3 kali carai le boleh aja pulang. Ndak. Ya kan? Jando ko nyo bali pada afon. Pokoknya rancak-rancak nyo patunggang bandanya. Ya kan? Nampak dewak sekilih nyo kepai ke surau. De batama rancak jando dengkot. Di kerijoan mato kiranya amuh lo. Ya kan? Tu berjanji. Tak takkan ada soleh. Ya kan? 9:30 malam lalu ke pintu rumahnya melalui jendela. Rupanya nyo intai dek pemuda. Awak tak kurang dalam dibaca surah Yasin. Dah, semuanya tu. Ya kan? Jadi kaum muslimin, selamatlah Nabi dari pembunuhan orang Quraisy. Apa yang beliau lakukan dahulu setelah tiba di lokasi Masjid Quba sekarang? Tiap tahun bertambah rancak Masjid Quba tu, Pak. Pakarangnya tambah lawe. Ambo Desember Januari patanggo ada travel nan membawa ambo umrah sebagai anggota kehormatan. Nan cie bonita umrah, cie le kun travel. Bonita umrah tu kan tu pusatnya di Bukit Tinggi, kun travel di Duri. Tak tentu rezeki ke Pak. Nyo pampan foto mo di kantuannya atau nyo bawa saya umrah. Apa yang dilakukan Nabi tiba di Kuba tu Pak? Hari Jumat. Disuruh Jumat pertama. Apa yang beliau bangun? Masjid. Walaupun atoknya daun korma, lu tunggaknya korma, tapi masjid. Iya kan? Sekarang itu kita tiru. Iya kan? Awak pulang dari rantau rezeki laya do bangun
Tadi ambo salat di masjid nama tu ada kayak bendera. Tu orang kayu lo seorang bangun. Mirip musaji itu jo masjid Jabal Rahmah nandi ayo pecah. Pigak ketek dari itu. Ya kan? Nah ini. Akini nang kari bangun kini, kuat tanah nang kari Bali, ini awak pribadi do, awak sama-sama. Ya kan? Jadi Ali bin Abi Thalib tadi miskin, pi sayang Nabi kainyo jo ka Utsman ndak berbeda. Itu nang kari tiru dah Pak. Dah Pak kadang-kadang ndak Pak. Kalau kayo minantu sultan pelindih. Kalau lawan seknya setan ni pilih. Jadi Ali kok setelah miskin dia dapat pula musibah, istrinya sakit berat. Nyotanyo de Ali, Fatimah, yo bang, anang kalama dia. Kalau ndak makan lamah badan. Dia mbon nang kalama kurma mudo bang. Bajalan Ali sebalik kampung tu ndak suruh Pak. Taruh ke pasar, basuh orang cik menjual. Aragonya tidak boleh ditawar 1 rial. Hanya 1 biji. Di pareso dompet keratuna mo zaina do dalam. Dah do piti salai je. Taruh pulang balik. Dah do piti abang do dia. Ada kain di balian ayah dulu. Nama balian Rasulul. Abaulah kain kau ke pasar loak. Jual. Barang di bali orang jual saya. Tembo teragak na jo kurma tu. Raso-rasonya kasejuk kerongkong enam bogat. Adi jual kain kok. Dibali orang lo serial. Painyo ke kedai buah-buahan tadi. Kan lain tak pak jual kena lain no pak. Endak. Aku piti pak. Hanya buku yang orang kurma tu. Lah kadang hati Ali ke membawa kurma ko pulang untuk istrinya. Tapi sampai ratus meter le ketibo di rumah. Ada orang gaik batu darah. Sesak ngok. Nak. Bantu apa ya nak? Apa batu darah hangok sasak. Nah ada orang yang membantu sejak tadi tu. Kerana darah yang keluar di mulut apa kau busuk mungkin jajuk orang. Ali ini dididik oleh Rasulullah. Orang yang sangat baik akhlaknya. Nyoba rasihan orang gaik itu. Dari darah-darah yang berlepotan. Sakit apa pak? Sakit paru-paru nak. Lai bau be pak jual ke bau be. Buah masak tagantuang tinggi, kadi jambo tangan tak sampai, kadi juluk pengalan patah. Kaum muslimin para jemaah. Lai makan apa pak? Nah do makan do nak, tunggu tambah lama badan. Anang kelama dapat kecil Ali. Buah kurma mudo nak. Lai ada di tangan Ali. Lai cieknya. Anaknya jual tadi. Kain. Untuk siapa? Untuk bininya. Apa kata Ali dalam hatinya? Mengecek dalam hati, tahu tak Allah? Tahu. Ya Allah. Istri saya memang sakit parah. Tapi usianya masih muda. Orang tua ini telah rapuh dan telah uzur. Ya Allah. Ambo agian sakare ke orang gaik ko ya Allah. Nilailah itu amal saleh untuk ambo. Nyo kare. Nyo agian kagaya itu. Sekare. Lah salat saya nyo makanlah nyolah di dalam paruinya kok Pak. Iya kan? Talok di gaya itu duduk. Ndak keluar darah dari mulutnya leh. Terima kasih ya nak. Jadi ube nyo sehatkan ambo de Allah. Lai ketalok dapat berjalan Pak. InsyaAllah. Ambo pulang lo yo Pak. Istri ambo sakit lo jeli. Pulang lah nak. Tapi nak tagok nak tulang Pak, tinggallah nan sekarek itu lej. Kalau awak Ali Pak, mati salah kayak lej. Iko bini dan sakit itu lantar agak. Akini pertanyaan ambo, ada ndak orang nan datang konan sabanse itu? Ndak ada kan? Satu lah beli tanah kok. Lai terang ada ibu-ibu tu. Ya kan? Ini akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Cuma Ali ko goyang je Pak. Selaku manusia, abah mengecek ko ke orang rumah. Ya kan?
Bakam kecian. Untung sebininya anak Rasulul Fatimah tu kelaknya ndak tanggung-tanggung lah. Ya kan? Tapi Ali tetap ragu. Baabe coach. Ko orang tapakih lah bini Ali wa. La yale kain dan nang juga kalau dia tu ndak ada nak mau pulang. Ya kan? Untung sebininya anak Nabi. Tapi hampir tiba di laman, istrinya kolah duduk di bangku-bangku reot di rumahnya tu. Dia orang miskin namanya. Tapi wajahnya cerah, nyolah berjilbab panjang. Wajahnya tu lah berseri. Inyo lah mengecek dulu, bang, capek lah pulang bang. Ambo bangga punya suami serupa bang. Istri sakit, awak miskin. Tapi abang lulus diuji Allah. Orang gaib nama tuak darah tu ndak manusia tu do bang. Siang ngecek je li. Ayah je. Ayah tu Rasulul. Itu malaikat mahuji abang. Kira lulus abang bang. Kan you luar biasa imannya tu pak. Luar biasa. Sebab nan miskin ninyo Allah ka kayo. Nyo lari tadi yo bang. Yo nyo lari kama. Nyo ke rumah awak ko bang. Maka membawa buah kurma mudo. Alhamdulillah setelah ambo makan, sehat rasanya badan ambo ko. Alhamdulillah serupa nana bang liye, ambo ndak baale dah. Bang, ada pesan beliau tu untuk abang. Babungkus je sapu tangan, terletak di rumah je. Apa isinya dia? Ndak tahu ambo no. Bang kan ndak dicalik. Badoso ambo kalau mencari, sabok katanya untuk abang, tak untuk ambo. Baralo kajujurnya. Kok bini apa? Lanyo kakeh meleki apa tiba tu. Ingin tahu isinya kan? Nyoca lihat de Ali kira 10 buah dan 5. 10 buah kurma muda. Inilah balasan Allah. Di bawah tu adalah surek je. Isi surek tu, Ali, ada pembalasan untukmu lagi di dunia ini. Di sana di bawah pohon kayu, ada seekor kuda betina tingginya 2,5 meter. Subur. Kalau engkau ingin berternak kuda, Allah akan menyuruh kuda itu beranak 10 kali setahun je. Kalau engkau ingin beternak kuda, capek banyak. Kalau kuda beranak 10 kali, kan tak apa. Kok bini awak 10 kali beranak setahun. Ya sensaro je. Tapi kalau engkau tak mau beternak kuda, jual. Kalau engkau tawarkan 10 dinar, orang akan beli 100 dinar. Kalau engkau tawarkan kuda itu 100 dinar, ada orang yang akan membeli 1.000 dinar. Engkau tawarkan 1.000 dinar, orang akan beli 10.000 dinar. Rupa Ali, kau tidak lupa, nak dapat, tidak tamak. 100 dinar saya tawarkan. Nyo beli diorang 1.000 dinar. Nyopai ke Rasulullah, nyo kecean. Kata Nabi, orang gaib nama tuak darah tu malaikat 7 tu. Nama lataan buah kurma mudo di atas meja tu inyoyo. Nama ngabe engkudo sina inyoyo. Nama bali ke engkau balik inyoyo. Ya kan? Jadi nampaknya Bapak ndak pahalo sedapik dok. Kalau awak mainfakkan arato untuk jalan Allah. Arato tu diganti di Allah balipek gando. Ambo ndak masuk dan bodoh pak, orang pemurah jatuh bangkrut. Lah banyak ambo cari ndak ada pak. Orang pemurah tu tambah kayo. Jale orang Islam pak, cari hari tanu saya. Hari tanu tu kan banyak bantu orang bedah rumah, membuat gerobak nasi. Ya kan? Membuat becak-becak motor. Nantak dapet dinyo pahalo, sebabnya ndak bakidah. Aratonya nyo ganti dia Allah beli tambah kayu. Jadi ndak pahalo sedepek.
Kalau dia awak kan beruntung. Nah, awak Islam, awak bersyahadat, awak umat Nabi Muhammad, awak pemurah loh. Itu bak janggui pulang kadagu basi bayi diringgi nak buah dahan marunduk nak air pincuran tabi nak cincin subang lah boleh pucuk dicinta ulam tibo semua dikali ayah datang pacar dicari bini dapet ya. Jadi ndak na malam kini ikan pabilo-bilonyo karena rekening tu lain nampak dapat di mana rekeningnya boleh ambo pantun cialai. Di mana letak jalan kagugut, dakek pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ibu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh juati nan suci, jemuko nan jani. Pulang lah. Maaf lahir dan batin. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.